Walau ekshumasi sudah dilakukan, namun keluarga mengungkap sejumlah kejanggalan pada kematian, baik peristiwa sebelum kematian hingga sesudahnya. Salah satu yang menjadi perhatian keluarga adalah ponsel Sutrimo yang belum kembali hingga saat ini. Padahal dalam ponsel ini ada sejumlah komunikasi antara keluarga dan Sutrimo sebelum ia ditemukan tewas. Lantas bagaimana mengungkap laporan dugaan pembunuhan kasus Sutrimo ini jika salah satu barang bukti belum ada di penyidik? Kita akan bahas bersama penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi dan Julius Ibrani, Ketua Risk Center. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Cindy, Pak Arianto. Mas Julius, jadi kalau dari informasi yang Anda dapat, sebenarnya ponsel Sutrimo itu terakhir kali digunakan oleh siapa? Menghubungi siapa? Terakhir itu tentu Sutrimo sempat menginformasikan kepada Febrio kalau nggak salah tentang kondisinya itu di sekitar jam 6 dan tipis-tipis lah sebelum jam 6. Dan oleh karena itu Febrio tahu di mana keberadaan Sutrimo dan juga apa kondisinya. Nah ini titik paling krusial gitu ya, karena keluarga itu baru tahu Sutrimo almarhum itu mengalami kondisi khusus dan kemudian meninggal itu di malamnya 20.30. Artinya dari jam 6 pagi sampai 20.30 itu jeda yang cukup panjang dan itu titik krusialnya. Nah di situ sampai kemudian jenazah diantarkan kepada keluarga, ponsel itu tidak ada. Jadi alat komunikasi ini kan bukan hanya sekedar bertukar informasi, Cindy, tetapi untuk mengetahui keberadaan dan Mas Julius? Oke, kita akan coba perbaiki lagi sambungan komunikasi dengan Mas Julius. Tapi kalau gitu Pak Arianto, kalau misalnya Febrio ini ternyata juga adalah salah satu orang yang menjadi orang terakhir yang berkomunikasi dengan Pak Sutrimo. Udah diperiksa belum sih Pak sampai sekarang? Aduh, maaf Mbak, saya nggak tahu ya. Saya tidak dapat informasi daripada penyidik. Dan penyidik sendiri selama ini pasti dia akan merahasiakan siapa-siapa saja yang diperiksa dan apa saja keterangannya. Karena ini sekarang masih dalam rangka penyidikan di mana belum ada titik terang. Gitu. Kalau dibuka semua nanti akan menyulitkan penyidik untuk melacak kembali jejak-jejak dari mana dan kemana Pak Sutrimo ini. Tapi Pak Arianto, sorry saya potong dulu, tapi ada kesan juga kalau polisi juga tidak terlalu terbuka, tidak terlalu transparan sama update-nya, termasuk keberadaan dari handphonenya. Iya memang, polisi tidak akan terbuka, wah saya sudah meriksa sini dan ini sudah di sini gitu. Itu demi untuk memudahkan dia mencari jejak, melacak, karena selama ini kan ya, kemarin ekshumasi itu satu alat untuk melacak kenapa dia meninggal. Itu sama pentingnya dengan ini. Keberadaan handphone ini, kemudian kesaksian daripada orang yang menolong ini sangat pentingnya sama dengan krusialnya itu ya, untuk berperan untuk membuka apa yang terjadi sesungguhnya. Dan karena kalau ekshumasi diharapkan tipis ya penyebab kematian. Berarti bukan karena ditutup-tutupi Pak? Enggak, memang tidak akan terbuka selama ini belum mendapatkan kepastian mengenai informasi ini. Untuk cross check, kalau dibuka nanti susah itu orang di cross check akan menyulitkan kita sendiri untuk mencari keterangan yang sesungguhnya. Oke, kalau Mas Julius sebenarnya kan berarti bisa dibilang Febrio ini bisa jadi salah satu saksi kunci di kematian Pak Sutrimo. Tapi kok kejelasan dia sudah diperiksa atau belum ini juga masih tanda tanya sih, kalau menurut Anda kenapa? Mas Julius bisa dengar suara studio? Oke, kita coba hubungkan ulang komunikasi kami dengan Mas Julius. Kalau gitu, Mas Julius sudah dengar suara Cindy sekarang? Ya. Oke. Ya, dengar sini. Dengar. Mas Julius, kalau misalnya Febrio ini sebenarnya bisa jadi saksi kunci, tapi kok tanda tanya ia sudah diperiksa atau belum, transparansinya itu masih belum jelas. Sebenarnya menurut Anda kenapa sih? Nah, ini yang saya katakan. Jadi bagaimana penyidik itu memberikan transparansi kepada publik akan apa yang loh, itu harus dijawab. Jadi publik ini kecepatan untuk mencari informasinya ini cepat betul, Cindy. Ya, menggali informasi pribadi aja cepat betul gitu ya. Artinya memang bukan menempatkan penyidik untuk menjawab pertanyaan publik gitu. Artinya ada ekspektasi agar masalah ini clear.
ada ekspektasi bahwa penegakan hukum ini berjalan secara transparan dan progresif. Ada ekspektasi yang sangat besar dari masyarakat agar ini tidak mempengaruhi proses penegakan hukum untuk kasus utamanya, yaitu dugaan mega korupsi atau TPPU yang kaitannya dengan ex-PLT Jampitsus Febri Adriansyah. Nah, ini yang harus dipakai setiap pertimbangan penyidik Polda Metro Jaya untuk menangani kasus almarhum Sutrimo ini. Oke, Mas Gitu Julius. loh. Jadi, Sorry, masyarakat tahu kok. Mas Julius, tapi kan sosok Febrio ini kita tahu dia adalah pegawai Kejagung. Ia juga adalah salah satu orang yang berkomunikasi dengan Sutrimo. Tapi perannya, kedekatan dia dengan pihak-pihak tadi, Febri Adriansyah dengan Pak Sutrimo itu gimana sih? Nah, ini juga yang harus dijawab oleh penyidik Polda Metro Jaya, Cindy. Jadi tidak perlu menggunakan satu narasi bahwa ini dari institusi mana, punya kedekatan dengan siapa. Once dia terlibat dalam satu peristiwa, once dia ada di situ, maka keberadaan dan keterangannya sangat penting dan perlu untuk digali. Itu dulu. Karena perspektifnya adalah mencari kebenaran untuk penegakan hukum demi keadilan. Jadi tidak perlu ada embel-embel yang lain lah. Dia dari institusi mana, seolah-olah itu menjadi penghalang. Kemudian dia dekat dengan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, seolah-olah ada satu friksi segala macam. Ini hal-hal yang tidak perlu. Semua harus dipandang sama, setara di hadapan hukum. Tujuannya bukan untuk mempersalahkan, tapi untuk membantu proses penegakan hukum. Nah, ini yang harus kita pertegas. Apakah kemudian keterangannya, perbuatannya mempengaruhi proses hukum itu? Nanti itu yang dinilai oleh tim penyidik untuk diajukan di dalam ekspos atau gelar perkara. Kan begitu, Cindy. Pak Arianto, ini kan adalah kasus yang disoroti oleh publik. Nah, untuk menjawab keraguan publik soal kecepatan dalam mengusut tuntas, perlu nggak kalau sampai ada pengawasan dari Propam? Saya tidak tahu ya. Kalau ini masalahnya bukan pengawasan Propam, ini masalahnya adalah kecepatan daripada penyidik itu untuk melakukan tindakan. Jadi di dalam rangka mengumpulkan jejak-jejak itu tadi. Kalau menurut hemat saya, penyidik tidak bisa melalui pola bekerja sesuai dengan KUHP. Misalnya kalau meriksa orang itu panggil dulu, kemudian di sini harusnya dia aktif itu mendatangi tempat di mana itu yang dinamakan saksi itu, datangi ke tempatnya, tanya di sana di lapangan itu, sehingga keterangannya lebih cepat. Nah, termasuk juga itu jejak-jejak tadi itu. Handphone kan nggak diketahui, tetapi kan pola hubungan itu kan bisa dicek pada siapa. Dengan mengetahui itu, maksudnya polisi penyidik langsung nyari siapa orang ini, datangi tempat, cari, gali gitu. Sehingga cepat sekali. Saya kok yakin ya polisi sudah melakukan itu, tapi dia masih merahasiakan karena kalau dia terbuka sekali akan menyulitkan dia mencari itu. Tapi polanya ya seperti itu tadi, Bu. Karena kita mengharapkan dari ekshumasi yang sangat minim, maka keterangan daripada para saksi dan digital forensik ini sangat menentukan polisi bisa mengungkap apa yang terjadi sesungguhnya itu. Ini tantangan polisi untuk bergerak cepat, jangan landa-landa ketakutan nanti takut di peradilan melanggar KUHP, dan itu bukan di situ tempatnya sekarang ini. Gitu. Kalau menurut Anda, Mas Julius, apakah memang harus jangan terbuka semuanya? Ini adalah bentuk strategi juga. Memang itu adalah langkah yang tepat menurut Anda? Mungkin pertanyaannya bukan harus terbuka semuanya atau tidak gitu ya. Tetapi dalam setiap tahapan tindakan itu harus dipastikan ada outputnya, ada hasilnya. Sebetulnya itu yang kami dorong, Cindy. Dan tidak perlu makan waktu berlama-lama dengan yang Pak Arianto tadi maksud adalah ini seolah-olah kita dihadapkan pada satu peristiwa wajar yang biasa saja tanpa latar belakang apapun. Kita tahu di sini ada latar belakangnya. Kita tahu ini juga peristiwa yang tidak biasa dengan berbagai macam kejanggalan. Ponsel hilang saja itu sudah pencurian, Cindy. Tapi ponsel hilang milik jenazah yang kita tahu ada kaitannya dengan profesinya menjaga rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah, itu sudah menambah banyak pertanyaan lagi. Artinya maksudnya tidak perlu ada hal-hal yang menghambat secara birokratis, administratif, meskipun itu harus lengkap. Dan yang kedua adalah tidak perlu khawatir apabila kemudian mengekspos kepada publik tindakan apa yang dilakukan dan outputnya apa. Justru itu mengunci hasil kerja dari Polda itu sendiri. Sehingga publik percaya
karena terlalu banyak pertanyaan mendahului daripada tindakan yang diambil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bukan juga kemudian mengumbar alat bukti. Kami umbar alat bukti ini, kami umbar alat bukti seperti secara terbuka, jadi bisa diintip siapapun. Itu juga secara hukum acara pidana juga dilarang gitu ya. Karena pro justisia ini ada kerahasiaannya dan ada kehati-hatiannya. Nah, yang kami minta sebetulnya adalah membuka tindakan apa dan kemudian hasilnya apa. Jadi publik tidak bertanya satu hari saja apakah bergerak, karena situasinya situasi yang luar biasa, bukan situasi biasa. Oke, baik Mas Julius, Pak Arianto, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.